Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim penilai dan rekan-rekan semua sahabat dan seperjuangan. Pada video ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya T. Khairaji STMT. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Sanitasi di STIKES Tembagapur. Pendidikan saya dimulai dari sarjana teknik kimia Universitas Maliku Saleh dan dilanjutkan dengan Master Teknik Kimia Universitas Shah Kuala. Dan sekarang sedang menyelesaikan pascasarjana Doktorat Teknik Kimia di Universitas Shah Kuala. Video ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan metode Delivery, Instruction and Assessment atau DIA. Pada jurusan sanitasi saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah kimia lingkungan, psikologi lingkungan, dan pengembangan lingkungan. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah kimia lingkungan. Kimia lingkungan adalah salah satu mata kuliah yang diadakan pada semester genap yang membuat nilai sebesar 2 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah kimia lingkungan. Mata kuliah ini membahas konsep ilmu kimia dan kimia lingkungan dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, konsep terjadinya pencemaran lingkungan dan peranan kimia lingkungan dalam pengendalian pencemaran. Kemudian, konsep dasar kimia air, tanah, dan udara, konsep dasar kimia karbon, konsep dasar kimia fisik, bahan kimia organik, penting dalam kimia fisik dalam kegiatan lingkungan. Kemudian ada stoichiometri, konsentrasi dan polarisasi larutan, beberapa metode pemeriksaan kimia secara kualitatif dan kuantitatif setelah informasi mencetak dan peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan prinsip-prinsip dasar kimia lingkungan termasuk siklus biokimia, reaksi kimia di atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta pencemaran lingkungan oleh senyawa organik dan anorganik, sertai pembahasan analisis kimia, lingkungan, dan teknik penilaian pencemaran. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pencapaian pembelajaran. Pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu atau memahami konsep ilmu kimia dan kimia lingkungan serta peranannya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami konsep terjadinya pencemaran lingkungan dan peranan kimia lingkungan dalam pengendalian pencemaran. Yang ketiga, memahami konsep dasar kimia air, tanah, dan udara dalam hubungan dengan lingkungan fisik kehidupan manusia. Yang keempat, mahasiswa memahami konsep dasar kimia fisik dalam hubungan upaya kesehatan lingkungan. Yang kelima, menelaah peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diekspos di media cetak. Yang keenam, menganalisis proses kimia yang terjadi di lingkungan udara, air, dan tanah. Yang ketujuh, mengevaluasi polutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedelapan, menerapkan prinsip kimia untuk pengendalian pencemaran. Yang kesembilan, menyusun laporan dan analisis hasil studi kasus lingkungan secara ilmiah. Kemudian untuk materi pembelajaran, 1. Pengantar kimia lingkungan, kedua kimia air dan pencemaran air,
Yang ketiga, kimia atmosfer dan udara. Yang keempat, kimia tanah dan pencemaran. Yang kelima, siklus biogeokimia. Yang keenam, teknik analisis kimia. Yang ketujuh, dampak terhadap kesehatan. Yang kedelapan, praktikum dan studi kasus. Untuk sistem pembelajaran, perkuliahan dengan cara tatap muka atau dikenal dengan kuliah luring atau daring atau Zoom di classroom. Yang kedua, media atau alat bantu dalam pembelajaran dengan menggunakan laptop, proyektor dan pointer serta mikrofon. Untuk mendukung pemberian materi penjelasan dan diskusi, untuk tugas dan makalah presentasi di depan kelas, studi kasus di lapangan, dan kunjungan industri dan praktek terkait materi yang diajarkan. Metode DIA ialah seperti PPT, video, modul, kemudian dua interaction, diskusi, praktikum dan proyek. Yang ketiga, asesmen adalah ujian, tugas dan kuis laporan. Penilaian yang kami ambil ialah penilaian acuan, patokan sesuai standar sekolah tinggi ilmu kesehatan Jambu Gapur, batasan nilai A 79, nilai B 68, nilai C 56, nilai D 41 dan nilai E lebih kurang 40. Nilai C dan D diberikan ujian remedial. Nilai terendah yang dia dapat diberi adalah nilai E. Kemudian untuk bobot penilaian hasil belajar, partisipasi atau kandidat 10%, tugas 15%, ujian setengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Hasil penilaian mata kuliah kimia lingkungan ini dilakukan secara transparan kepada mahasiswa beberapa hari setelah akhir ujian semester. Evaluasi hasil penilaian akan dipublikasikan dan diberikan melalui media dinding program studi, sehingga bagi mahasiswa yang merasa keberatan masih bisa mengkonversikan nilai yang beroleh belum hasil penggunaan nilai. Untuk referensi utama pada mata kuliah ini menggunakan karya dan buku textbook. Buku textbook seperti karya Bart, C dan Ken M tahun 2020 dan Environmental Chemistry, dan kedua karya Manahan SE tahun 2028 dan dengan tema Environmental Chemistry. Kemudian ada buku kimia lingkungan, kode dengan kodenya KIM 16. Bagian proyek pengembangan kurikulum Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 2004. Buku kimia lingkungan karya Muhammad Wijaya, silakan 1 tahun 2020. Kemudian modul kimia lingkungan dan jurnal dan studi kasus terkait, dan terakhir artikel ilmiah, hasil penelitian dan hasil laporan di lapangan. Demikianlah deskripsi tentang mata kuliah kimia lingkungan. Harapan saya semoga setelah mahasiswa mengikuti bukulan ini, mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dan dapat berguna untuk masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video perjalanan saya. Selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat semuanya kan? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita masuk ke mata kuliah kita itu kimia lingkungan. Pada MK kimia lingkungan pada pagi ini
kita akan masuk ke kerusakan golongan dan payah reaksinya. Ini merupakan mata kuliah kita yang yang ke-6. Ini akan kita review nanti seperti kita mau coba apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita ada tentang apa itu perubahan lingkungan. Seperti kita tahu bahwa kita harus berinteraksi dengan manusia, dengan lingkungan. Ini perlu suatu keseimbangan ekologi. Nah, kemudian kita juga perlu keadaan yang perlu eksploitasi. Seperti manusia itu dia membuat roti, mengeksplor minyak, mengeksplor gas, juga mengeksplor tambangan. Itu perlu ada penyelesaian manusia, ada ketinjau apa yang itu kita perlu. Kemudian kita juga ada penyebabnya itu apa, sebab itu jadi rusak itu sebuah lingkungan karena ada ada tingkah laku manusia yang tidak sepadan, tingkah laku juga tingkah laku orang yang tidak terkontrol. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi ketika lingkungan itu rusak, kira-kira apa yang perlu kita buat. Kita perlu membuat suatu tema, semoga itu nggak lagi rusak. Kita akan kita bina, kita undang itu seorang hukum, semoga nanti nggak lagi jadinya kerusakan lingkungan. Kemudian kira apa penyebabnya itu kerusakan lingkungan? Itu bermasuk atau faktor alam, sudah faktor manusia. Ini karena apa yang dekat faktor alam, seperti gempa bumi, banjir, apa lagi kira-kira? Ada nggak yang ingin tahu? Hutan, kemarau panjang, longsor ya. Banyak lagi. Seperti yang tempoh itu apa tuh? Tsunami. Itu juga merupakan misalnya sebuah lingkungan itu daripada faktor manusia. Apa itu? Dia itu seling mengebor ikan tuh, bom ikan di laut. Apalagi dia agak sebuah karang. Kemudian juga faktor manusia, seperti dia angkat lagi mengawasi lingkungan itu dengan cara yang baik-baik. Makanya rusaklah sebuah lingkungan. Nah, ini ada skema itu bahan pencemaran lingkungan itu seperti air sungai, ada tanah, udara, air dan udara. Dan dari segi tanah, apa itu? Sumber air seperti air putih dari kuning jadi hitam dah. Dan dari segi udara, angin, awan. Contoh kita aja seperti kita buat satu sistem, ada tuh pabrik aspal, dia mencemar ke udara. Itu apa tuh yang akan jadi? Jadinya suatu bau lingkungan, jadi debu lingkungan. Maka itu kita perlu tahu. Kemudian dari segi air, yaitu dia menjadi kusam, menjadi hitam. Itu kenapa? Ulah manusia juga, berarti dia membuat emas, menang emas kan. Dan dia ada lagi apa tuh? Membuat suatu bahan yang tidak bisa dikontrol. Seperti dia membuat racun padi, racun apa lagi? Apa lagi? Service control daripada sebuah alat mesin. Dibuat itu ke sungai. Kemudian ada lagi tentang laut itu jadi tempat apa? Daripada olah pabrik tadi, kapal yang agak besar, dia dibuang itu ke sungai itu seperti apa tuh? Seperti limbah, oilnya, minyaknya, dibuang ke sungai. Ya. Kemudian ada lagi penyebab dan bahan pencemar. Ini kita baru ketahui bahwa kenapa banyak kali bahan pencemar di Aceh ini, juga di Indonesia. Itu kenapa? Karena banyak kali pabrik tahu, pabrik pabrik tambang, pabrik semen, cuma itu dibuang ke sungai, dibuang ke laut dia, nggak ada langkah lagi dibuang ke mana? Ke alam. Akhirnya apa? Sungai tercemar, laut tercemar. Itu yang perlu kita waspadai. Sekarang di subbab pencemaran air. Tadi kita ketahui bahwa ada pencemaran udara, pencemaran tanah, kan? Ada nggak ngerti apa itu pencemaran tanah? Ada yang menjawab? Itu seperti tanah itu dia kena lumpur, kena oli, kemudian kena apa lagi itu
emas itu dia digiling, berarti dia dibuang ke tanah, Dan lagi apa lagi tu Pak? Berarti limbah pabrik semen dibuang ke tanah, tempat dibuang lagi ke ke laut ataupun ke sungai. Sebenarnya tu sebenarnya tanah. Kemudian saudara, ada nggak tahu apa saudara? Asap itu dia terbang ke atas seperti pengolahan bahan aspal. Itu sebenarnya tu adalah udara. Ada lagi nggak yang tahu? Berarti kita udah tu tercemar. Itu kenapa? Kalau knalpot mobil, knalpot motor, adanya hitam kan? Apa lagi? Pabrik. Apa lagi kira-kira? Makan hutan, ya betul sekali. Kemudian seperti pembakaran sampah, itu juga akan tercemar udara. Kan ini makanya perlu kita ini ahli seorang kimia, perlu kita waspada, perlu kita pantau itu di lapangan. Kalau orang nanti yang lagi buang sampah, bakar hutan, kita harus saling menjaganya, saling memberikan suatu review untuk juga memberi suatu pengarahan kepada mereka. Kemudian dari segi apa lagi? Nah, ini contoh nih. Ini ada gambaran ini seorang masyarakat yang tidak waspada kepada sampah. Ini sungai yang sudah tercemar oleh sampah ini, mereka ini nggak lagi peduli tentang sungai. Akhirnya apa? Mereka jadi sumbat akhirnya. Jadi kecil itu materinya. Kenapa? Sampah itu sudah tumpuk di sungai. Ini coba kalian gambarkan, kalian nggak tahu nih. Yang itu dia lagi apa saya kira? Ini apa lagi kah? Lagi mandi atau lagi buang sampah atau gimana? Mana tahu? Ini mereka ini lagi mandi. Kalau sungai kayak gini yang buang sampah apa jadi? Akan rusak kulit. Rusak apa lagi? Rusak apa lagi rusak? Rusak mata hati ya pasti kan? Rusak mata pencahayaan kita. Tadi apa nih? Yang misalnya kita itu kalau kita buat untuk tadi air PDAM, untuk tarik ke atas terus lagi dia. Kenapa? Udah dengan sampah. Dan kemudian sampah itu kira kalau enggak diangkat, apa akan jadi? Tidak tahu. Banjir. Apa lagi? Jalan sungai, ya. Apa lagi? Yang pasti akan menghilangkan populasi ikan. Akan kecil di sungai itu akan kecil. Kenapa dia mati dengan sendirinya? Nah, dan lagi ada orang yang suka buang sampah itu sembarangan. Kita ini seorang ahli kimia, seorang sensasi. Apa yang kita arahkan kepada mereka? Apa kira-kira? Kita akan mereka jangan buang sampah di sungai, karena dapat lingkungan. Kemudian apa lagi? Merusak populasi ikan. Apa lagi? Orang akan susah mencari air di air. Berapa lagi? Orang yang ada pengolahan pam itu susah mencari ke atas. Kenapa? Tak sempit dia itu mata airnya. Kemudian kita masuk ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pencemaran secara langsung terjadi apabila penggunaan pupuk yang berlebihan. Kemudian penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan. Kemudian pembuangan sampah plastik sembarangan. Ini merupakan semua sangat berbahaya bagi tanah. Kemudian yang kedua, pencemaran tanah melalui udara. Apabila udara tercemar, polutan dari udara akan terserap oleh tanah bersama-sama dengan air hujan. Akibatnya, kehidupan organisme tanah akan terganggu. Nah, ini apabila udara itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah melalui air. Air buangan dan air hujan semuanya akan jatuh ke permukaan tanah dan menyerap dan atau meresap ke dalam. Apabila air buangan mengandung zat pencemar, maka partikel-partikel pencemar akan ada dalam air, akan mengubah struktur tanah sehingga akan mengganggu kehidupan organisme tanah kita itu. Baik, sebelum kita ke lapangan dan kita akhiri kuliah ini,
Bapak ingin memberi tugas presentasi dalam makalah berbentuk PPT. Silakan pilih tema masing-masing dalam materi kimia lingkungan yang sudah Bapak beri dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, seperti PPT kimia lingkungan, pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran, kimia tanah, kimia organik, kerusakan lingkungan, dan pengendalian pencemaran. Kemudian mari kita ke lapangan bersama-sama meninjau kerusakan lingkungan yang sedang ada penambangan emas di kota kita ini. Nanti kita buatkan studi kasus dan kita diskusi dan kita buat laporan. Kita kaji kasusnya. Kita akan paparkan di depan pada minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam